Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Bupati Belitung, Sahani Saleh, dan segenap jajaran di pemerintah daerah Kabupaten Belitung memanjatkan rasa syukur yang tak terhingga kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya. Kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti proses penilaian Nirwasita Tantra 2022, dan tak lupa salam hormat kami sampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya Bakar MSc dan jajarannya serta tim penilai Nirwasita Tantra 2022. Keberhasilan pembangunan seringkali hanya dipandang dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa memperhitungkan lingkungan sebagai daya dukung dan faktor pembangunan berkelanjutan yang akhirnya menimbulkan banyak kerusakan lingkungan. Melalui penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Belitung ini, pemerintah daerah dapat menyajikan data dan informasi mengenai kondisi lingkungan di daerah melalui sistem informasi lingkungan hidup, melakukan penilaian dan menentukan prioritas masalah, serta membuat rekomendasi dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan tata kelola lingkungan hidup dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan. Ada beberapa isu yang saat ini sedang menjadi sorotan dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu 1. Penurunan kualitas lingkungan hidup. 2. Pengelolaan sampah yang kurang maksimal. 3. Aktivitas pertambangan liar dan kurangnya infrastruktur pengelolaan limbah cair domestik dan B3. Penurunan kualitas lingkungan hidup, kondisi tata guna lahan, alih fungsi lahan, kualitas air dan udara di Kabupaten Belitung menjadi penyebab terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup, yang mana tekanan berupa faktor alam dan aktivitas manusia dapat mengurangi daya dukung daya tampung lingkungan dan terjadi pencemaran lingkungan. Kondisi lingkungan ini bisa ditunjukkan oleh nilai indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 67,21 yang berada pada status cukup, yang mana kualitas ini menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam RPJMD Kabupaten Belitung. Sistem Informasi Air Belitung atau biasa disebut SIABEL merupakan sistem pemantauan kualitas air online menggunakan teknologi digitalisasi sebagai media informasi kualitas air di Kabupaten Belitung sebagai inovasi daerah dalam memberikan informasi kualitas air sungai di Kabupaten Belitung yang bisa diakses oleh masyarakat umum melalui website siabel.belitungkap.go.id. Pengelolaan sampah yang kurang optimal. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya akan menyebabkan jumlah produksi sampah yang meningkat setiap harinya. Penambahan anggaran untuk penanganan sampah dilakukan agar sampah dapat tertangani dengan maksimal, dan beberapa inovasi rutin dilakukan pemerintah daerah untuk memaksimalkan pengelolaan dan penanganan sampah di Kabupaten Belitung, yaitu 1. Penambahan TPS _TPS 3R di beberapa kelurahan dan desa. 2. Pembentukan tim Satgas Lebah Dinas Lingkungan Hidup atau Laskar Bersih dari Sampah. 3. Gebrak Gerakan Bersih Sampah Kampung. 4. Program penilaian sampah berhadiah tabungan emas bekerjasama dengan Pegadaian Kabupaten Belitung. 5. Sosialisasi dan pelatihan pengelolaan lingkungan dan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung kepada masyarakat umum. Pembuatan dokumen Rencana Induk Pengelolaan atau RIP Persampahan Kabupaten Belitung. Isu prioritas selanjutnya adalah aktivitas pertambangan liar. Adanya pertambangan liar
menyebabkan pencemaran lingkungan dan secara rutin pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut. Seiring dengan perkembangan digitalisasi, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan inovasi untuk mempermudah perusahaan atau individu dalam memperoleh persetujuan lingkungan atas usahanya secara digital melalui aplikasi pelilian atau persetujuan lingkungan secara online yang telah disesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Dengan aplikasi ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada seluruh kegiatan pengajuan dan persetujuan lingkungan. Isu prioritas berikutnya adalah kurangnya infrastruktur pengelolaan limbah cair domestik dan limbah B3. Limbah B3 merupakan salah satu masalah utama bagi industri di Belitung ini, yang mana penanganannya masih minim dan tidak sesuai ketentuan, terutama oleh perusahaan itu sendiri. Limbah B3 yang dibuang tidak sesuai dengan SOP dapat ditemukan di beberapa tempat terbuka dan sering mendapat pengaduan dari masyarakat sekitar. Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan penerapan aturan terkait limbah B3 dengan diterbitkan surat teguran terhadap industri atau usaha yang melanggar ketentuan pembuangan limbah B3 tersebut. Harapan ke depan, isu-isu prioritas ini bisa diatasi atau diminimalisir dengan baik melalui kerjasama para pelaku lintas sektor, lintas wilayah, karena akan menjadi kepentingan publik dan berjangka panjang dan diharapkan selalu mendapat dukungan politik dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga dalam penanganannya kita optimal dan kedepannya rencana tindak lanjut dari berbagai inovasi akan terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Belitung. Saya Bupati Belitung tentunya mempunyai komitmen dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang menjadi isu masyarakat luas dalam dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup ini untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Belitung, untuk membuat Belitung kami tetap terjaga kebersihannya, keasriannya, kelestariannya, dan keamanannya, bukan hanya untuk Belitung tapi untuk bumi Indonesia tercinta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya Bakar, MSc beserta jajarannya, dan tim penilai Derwasita Tantra 2022. Anggaran pengelolaan lingkungan hidup diperuntukkan untuk beberapa program, yaitu diantaranya 1. Program perencanaan lingkungan hidup sebesar Rp116.445.000. Kedua, program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan sebesar Rp1.363.365.239. Ketiga, program pengelolaan keanekaragaman hayati atau KEHATI, yaitu sebesar Rp5.860.700. Keempat, program pengendalian bahan berbahaya dan beracun atau B3 dan limbah berbahaya dan beracun atau limbah B3, yaitu sebesar Rp15.587.200. Kelima, program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH sebesar Rp4.544.260.000. Keenam, program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup pada masyarakat, yaitu sebesar Rp55.059.450. Ketujuh, program penanganan pengaduan lingkungan hidup sebesar
Rp17.890.400. Kedelapan, program pengelolaan persampahan yaitu sebesar Rp6.907.902.930. Demikianlah salam hormat dari kami dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.